Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Sobat Traders. Terima kasih sudah menonton live Zoom hari ini. Ya, seperti biasanya kita akan membahas tentang pergerakan harga gold dan juga ada yang baru. Saya sekarang ini lagi menganalisa yaitu di GBP USD. Oke, teman-teman. Nah, berhubung yang lainnya belum pada masuk ya berhubung yang lainnya masih ada kesibukan, mungkin langsung aja kita sambil berjalan sambil menunggu yang lain masuk ya. Oke, teman-teman, seperti yang saya janjikan, seperti yang saya bilang tadi, saya akan menganalisa dan akan sharing ke teman-teman tentang pergerakan gold dan juga mungkin GBP USD ya. Karena apa volatilnya GBP juga lumayan sekali ya. Ini untuk teman-teman yang suka mata uang itu di GBP USD pun itu sudah lumayan volatilnya ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan pergerakan volatil tersebut. Selain di XAU, di GBP juga sekarang saya sedang bertransaksi ya. Tapi kalau misalkan di grup di Dimensi Education Jakarta, itu saya belum merilis sinyal dari GBP karena saya masih tes ombak ya, masih apa masih mencoba untuk mematangkan karena saya saya pribadi khususnya di pair Excel USD saja, tapi kalau untuk sekarang saya ingin menambah wawasan lagi dan menambah profit lagi di GBP USD. Oke, teman-teman, em, mungkin teman-teman yang sudah menonton live dari market al tadi pagi pasti sudah mengetahui yang namanya analisa saya hari ini. Sudah mengetahui analisa saya hari ini, ya mungkin teman-teman juga sudah sharing sama saya tentang analisa gold hari ini dan GBP USD untuk hari ini. Sebelumnya kita akan rilis signal dulu seperti kemarin-kemarin. Alhamdulillah kemarin kita rilis signal itu Don TP ya di 2020. Kita rilis signal di 2020, sell di harga 2026 dan target TP di 2020. Alhamdulillah sudah down TP dan sekarang kita akan merilis signal lagi. Mudah-mudahan hari ini rezekinya lagi. Nah, kita kasih signal terlebih dahulu. Sekarang kita 2000 em, Oke, kali ini kita sinyalnya berbeda ya. Cuma kalau kemarin itu sell dan alhamdulillah down TP. Kalau untuk sekarang itu buy ya. Kenapa saya pengambilan buy? Karena di harga yang sudah saya sebutkan ini adalah target-target penurunannya untuk XAU. Ya, dari untuk teman-teman kalau misalkan kita apa namanya? Misalkan kita pasang pasang sekarang itu takutnya ke bawah floating lagi. Misalkan walaupun target saya mengalami penurunan, kalau misalkan sell sekarang ini sudah di harga penurun, sudah di harga turun ya. Sudah di harga turun. Kenapa? Dan tadinya di harga 2037 tertingginya sekarang, ternyata sekarang sudah terjun ataupun sudah turun ke harga 2023 ya, 2023. Nah, makanya sekarang sudah mengalami penurunan. Nah, makanya kalau misalkan sekarang kalau misalkan sekarang ini ngambil sell lagi, mendingan nanti dulu ya, mendingan nanti dulu nunggu
pergerakan US itu bergerak. Oke, oke. Sini sudah rilis. Tinggal untuk pertama XAUUSD buy limit 2014 atau XAUUSD buy limit on 2010. Ya, jadi ini ada dua pilihan. Jadi teman-teman bisa milih 2014 ataupun 2010. Kenapa saya pengambilan 2014 buy? Kenapa saya pengambilan 2010 buy? Nanti kita akan bahas di chartnya langsung. Oke, pokoknya ini adalah sinyal sekarang ya, sinyal sekarang. Nanti mungkin setelah kita analisa mau ada sinyal sell now ataupun buy now, kita akan rilis lagi. Kalau misalkan untuk sebelum kita menganalisa lagi, ini kita pasang pending order dulu aja ya. Ya, pending order dulu aja. Oke, langsung aja kita ke chartnya ya. Langsung aja kita ke chartnya untuk sharing dan untuk menambah wawasan analisa kita. Oke. Oke, mungkin sebelumnya kita mau sapa-sapa dulu yang sudah masuk ke live Zoom hari ini. Ada Bapak Budi Julianto. Halo Bapak Budi, sehat selalu, mudah rezekinya ya Pak ya. Ada Bapak Harun. Halo Bapak Harun, Bapak Mikel, ada Bapak Yude dan Christian Joseph. Bapak Christian Joseph. Halo semuanya, selamat malam ya. Selamat menikmati, selamat sharing analisa di market gold dan GBP USD di Zoom hari ini. Oke, langsung aja kita ke analisanya hari ini. Oke, ini adalah analisa saya dan ini adalah eh, analisa yang sudah saya share juga ke Didimax Education Jakarta. Mungkin teman-teman yang sudah masuk dan sudah apa namanya sudah berlangganan di Didimax Education Jakarta pasti sudah tahu analisa saya hari ini tentang XAU dan juga GBP ya. Karena saya setiap paginya pasti share ke Didimax Education Jakarta di Telegram ya. Jadi teman-teman yang sudah berlangganan dan sudah masuk ke grup tersebut pasti sudah mengetahui analisa saya untuk hari ini. Ya teman-teman, saya menganalisa bahwasannya SLUSD ini akan mengalami penurunan kembali ya, akan mengalami penurunan kembali. Kenapa saya bisa menganalisa akan mengalami penurunan kembali ya? Karena kalau misalkan kita melihat dari trennya, memang dari time frame H4 dan time frame H1 ya, kita tidak melihat dulu dari daily, kita melihat dari time frame H4 dan time frame H1. Nah, SLUSD ini ternyata sudah membuat yang namanya eh, downtrend ya, sudah membuat yang namanya downtrend ataupun membuat tren penurunan. Kita bisa lihat di area ini di tertinggi area 2089 ya, 2088, dan low-nya sekarang di harga 2000, di harga 2000. Nah, makanya saya menganalisa bahwasanya ini sudah mengalami downtrend ataupun sudah mengalami penurunan karena penurunan yang begitu volatil dari harga 2088 menuju harga 2000 hampir 880 pips ya, 880 pips. Nah, berarti support and resistance pun sudah terbreak. Yang tadinya resisten sekarang yang tadinya support sekarang menjadi resisten. Yang tadinya resisten sekarang menjadi support. Nah, itu eh, adalah yang tadinya resisten yang tadinya support menjadi resisten. Nah, itu makanya mengalami downtrend. Dan saya menganalisa bahwasannya 30-an, 2030-an itu ternyata tadi sudah terrealisasikan dan sudah kena juga di harga 2032 dan 2039. Target kenaikannya tadi ternyata hanya mencapai harga 2037 saja. Tidak kuat mengalami kenaikan kembali sampai 2039, tetapi hanya ke area 2030 saja. Dan XAUUSD ini sudah membuat yang namanya lower low, tapi sebelum sempurna membuat yang namanya higher high ya, belum sempurna membuat yang namanya higher high. Higher high itu apa? Higher high itu adalah titik pantulan atas ya,
titik pantauan atas yang dimana membuat kepala dari apa? Kepala dari XAU. Contoh kepala dari XAU seperti apa? Nah, seperti ini ya. Kita buletin dulu. Nah, contoh seperti ini. Ini adalah kepalanya, kepala XAU, dan ini adalah kaki-kakinya dari XAU. Nah, makanya ini ada disebut dengan higher height, sedangkan yang di bawah disebut dengan lower low. Ya, low ini lower low, dan ini adalah higher height. Dan di sini harusnya membuat yang namanya higher high kembali, ataupun membuat yang namanya titik atas lagi. Karena apa? Di sini sudah membuat yang namanya lower low, sudah membuat kaki, dia pull back lagi ke atas, harusnya dia membuat higher high. Dan ketika dia sudah membuat higher high dan tidak bisa di breakout, dia harusnya mengalami penurunan dan membuat kaki lagi. Bahkan penurunannya ketika dia tidak bisa di breakout 2040-an, dia bisa terjun yang lumayan signifikan sih menurut saya. Di harga 1090-an itu adalah target penurunannya ketika dia sudah mencapai area 2040-an, yaitu membuat kepala. Ya, nah makanya saya menganalisa akan mengalami penurunan kembali untuk XAO. Nah, kalau misalkan untuk GBP seperti apa? Nah, ini adalah analisa saya untuk GBP juga. Mengalami penurunan juga untuk GBP. Karena apa? Karena saya menganalisa seperti XAO adanya lower low dan higher high. Nah, kalau misalkan kita tarik tren dari bawah ke atas, kalau misalkan dari tadi XAU kan dari atas ke bawah ya. Kalau misalkan GBP USD ini dari bawah ke atas. Karena apa? Karena tren kecilnya, tren yang sedang berlangsungnya itu mengalami kenaikan. Ya, mengalami kenaikan. Tadi kan XAU itu mengalami penurunan tren kecilnya. Kalau misalkan GBP ini tren kecilnya sedang mengalami kenaikan. Nah, makanya saya tariknya dari bawah ke atas. Kaki-kaki ini sudah jelas sekali. Kaki-kaki dan kepalanya sudah jelas sekali. Ini adalah kaki, kepala, kaki. Dia harus membuat yang namanya kepala lagi. Dan kepala ini sudah terrealisasikan. Sudah terrealisasikan. Nah, makanya saya menganalisa akan mengalami penurunan ke area 12681. Ya, 12681 itu adalah target penurunannya. Ini adalah target penurunannya untuk GBP USD. Nah, makanya saya menganalisa XAU USD sama GBP itu sama, mengalami penurunan dua-duanya, ya. Karena dua-duanya ini membuat yang namanya kaki dan kepala ataupun lower low dan higher high. Nah, jadi saya menganalisa ketika dia sudah membuat yang namanya higher high, ketika dia tidak bisa di breakout, dia harus membuat yang namanya lower low lagi. Dan begitupun GBP. Kalau misalkan GBP itu tren atasnya tidak bisa di break, ya, tren atas tidak bisa di break seperti ini, dia harus membuat kaki lagi di sini, ya, yaitu membuat yang namanya lower low lagi. Nah, itu adalah analisa saya untuk hari ini. Nah, makanya untuk teman-teman mungkin yang ada open posisi, tadi kita sudah open posisi sell dari XAUUSD dan alhamdulillah sudah down profit dengan target 30 pips atau 3 poin. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah mengikuti hari ini sudah panen profit walaupun 3 poin ataupun 30 pips, tapi kita mensyukuri kalau misalkan teman-teman sudah memakai lot yang besar, itu lumayan profitnya. Tapi untuk teman-teman yang menggunakan lot kecil, itu lumayan juga profitnya. Karena apa? Karena lot itu harus menyesuaikan balance. Kalau misalkan balance-nya nggak sesuai dengan lot, itu akan terkena psikologis dan bisa aja kita terkena kerugian. Ya, nah makanya kalau misalkan bertransaksi, lotnya harus sesuai dengan balance. Ya, lotnya harus sesuai dengan balance. Jangan balance-nya segini, ternyata lotnya terlalu besar. Itu sangat menjauhi yang namanya trading plan dan money manajemennya. Oke, itu adalah analisa saya. Dua-duanya itu akan mengalami penurunan. Nah, untuk teman-teman yang masih wholesale, yang tadi saya bilang di 2026 saya sell tadi 2026 2028 saya sell, 2028 sampai 2032 saya sell. Dan untuk teman-teman yang masih hold sell, alhamdulillah sudah profit banyak ya, sudah profit 5 poinan.
Nah, nanti kita mungkinan ketika buy limitnya aktif, oke. Ini kalau misalkan teman-teman masang buy limit, kalau misalkan buy limitnya aktif, 2 poin, 3 poin, kalau misalkan teman-teman merasa cukup, udah silakan cut profit aja. Kalau misalkan eh, apa namanya, nggak harus menunggu TP, ya, nggak harus menunggu TP. Kalau misalkan menunggu TP, takutnya nggak kena, ya, takutnya nggak kena, lalu dia berbalik lagi ke arah, berbalik arah lagi. Nah, makanya saya sarankan kalau misalkan buy limit itu 2 poin, 3 poin cut profit aja. Lumayan cukup ya. Oke, itu adalah analisa saya untuk hari ini. Mungkin dari teman-temannya ada yang mau sharing tentang analisa gold dan GBP mungkin untuk hari ini, ya. Silakan untuk teman-teman yang mau sharing silakan, dan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan silakan. Sebelum mulai udah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, kita bacain satu per satu. Bapak Budi Julianto, malam Master. Selamat malam Bapak Budi, saya selalu. Yude, malam Master. Eh Bi, siapa ini Bi ya? Halo Master, halo juga. Selamat malam Master. Selamat malam juga Bapak Mikael. Mikael. Oke, Master, saya ada sel nih. Amankah baiknya kasih TP di mana? Kalau misalkan sel, kan kalau misalkan tadi ikut analisa saya sel, mending cut profit dulu aja. Takutnya dia berbalik arah, karena TP saya kan di 2020 ya. Takutnya nggak kena, dia langsung berbalik arah. Mendingan cut profit dulu aja kalau misalkan udah cukup. Tapi kalau misalkan Bapak Mikel ini baru 1 poin misalkan, ya mending hold dulu aja. Mungkin bisa, pokoknya target Al masih penurunan. 2020 bisa kena lagi gitu. Jadi kalau misalkan analisa saya dan sinyal saya tadi, kasih TP di 2020, ya lumayan lah. Jadi aman ya Master, hold sell dulu. Aman, aman sih menurut saya. Menurut saya aman sekali karena saya tadi kasih sinyal sell itu yang high risk. Itu sell high risk, yang medium risk di 2032 dan low risk di harga 2040. Tapi 2040 nggak kena, hanya kenanya 2037. 2037, 2038 itu kena sell limitnya. Tapi planning saya itu di yang high risk itu di 2020, 2028 tadi sell now, di 2032 itu medium risk, itu saya limit, dan di 2039 2040-an 2040 saya sell limit, ternyata nggak kena, itu hanya kurang split aja, dia langsung mengalami penurunan. Alhamdulillah 2032 medium risk dan juga high risk sudah down TP, sorry, sudah cut profit, dan alhamdulillah kita hari ini panen profit. Jadi kalau misalkan untuk hold sell nggak apa-apa. Menurut saya itu masih mengalami penurunannya atau kali ini. Master, boleh dijelasin ulang kenapa ambil sell limit? Em, Kalau untuk hari ini saya nggak ngambil, belum ngambil sell limit, tapi saya ngambil buy limit untuk hari ini. Sinyal pertama saya ngambil buy limit, sorry, sinyal tadi itu saya sell karena di harga apa, moving average ini ataupun resisten di sini, moving average, saya menggunakan moving average. Nah, lalu saya averaging dia, saya tidak melakukan averaging tapi hapus SL ya, di Dimas Education Jakarta, tapi nggak sempat averaging, akhirnya profit juga, cut profit juga di harga 2025 tadi ya, walaupun nggak sempat averaging tapi tetap cut profit di harga 2025 dengan profit 30 pips. Untuk hari ini saya pengambilan buy limit ya. Buy limit maksudnya Master. Oh, oke. Saya kenapa saya bisa pengambilan buy limit? Kita lihat dari Fibonacci ya. Kita lihat dari Fibonacci. Di harga 2014 itu adanya titik Fibonacci ataupun angka Fibonacci dari 0,786 ya.
0,786. Nah, makanya saya pengambilan buy limit di area 2014 karena ini 2014 adalah titik dari Fibonacci 0,786 dan di sini pun adanya area support ya yang sudah terbentuk di minggu kemarin. Nah, ini yang sudah terbentuk dari minggu kemarin. Nah, makanya saya pengambilan buy limit di area 2014. Nah, jadi ininya seperti ini. Nah, seperti ini. Sorry. De, ke ke area ini, lalu dia hantam harusnya ke arah ini dulu. Ketika 2014 ini nggak bisa breakout, kemungkinan 2024 bisa ke arah itu lagi. Jadi sebenarnya untuk minggu-minggu ini masih area sideways-nya, masih area penurunan dan kenaikan di area-area itu aja 2010 2020 sampai 2030 itu adalah target kenaikan kenaikan dan penurunan-penurunan untuk XAU. Nah, makanya sebenarnya kalau misalkan untuk hold hold sekarang-sekarang ini nanggung gitu. Kalau misalkan dia kita misalkan hot sell dari sekarang di harga 2023 nih. Ternyata dia mengalami kenaikan lagi sampai 2030-an. Takutnya kena kita kita pasangnya sel-selnya. Takutnya kena SL doang, lanjut terjun gitu. Mendingan eh, ketika sudah profit 3 sampai 4 poinan, mending cut profit dulu aja. Lebih baik seperti itu dan pengambilan scalper-scalper aja gitu. Dan alasan saya tadi pengambilan buy limit adanya Fibonacci dari 0,786 dari area 2014. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman, ada yang mau tanyain lagi? Ini teman-teman ada yang mau tanyain lagi, silakan bertanya jika ada yang mau ditanyakan lagi. Kita stop share dulu ya. Kita kali ini sesi ini bagian tanya jawab. Oke, waktu apa namanya? Waktu Zoom-nya itu tinggal 9 menit lagi. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Karena waktu Zoom kita limitnya tinggal 9 menit lagi. Pokoknya saya masih pending order ya, by limit 2014 ataupun 2010. Mungkin teman-teman jika ada yang mau di mungkin teman-teman kalau misalkan mau di apa namanya dilakukan silakan. Kalau misalkan nggak pun nggak apa-apa. Karena menurut saya 2014 itu akan ada pantulan lagi di area itu karena adanya Fibonacci juga kan di area itu. Oke teman-teman silakan jika ada yang mau tanyain. Saya pribadi sudah cukup Master. Alhamdulillah kalau misalkan Ibu Bapak sudah cukup. Alhamdulillah.
Oke, em, mungkin saya ini sudah pengambilan sal lagi ya, di harga 2023 karena eh, apa ya? Menurut saya ini kuat dengan penurunannya. Kayaknya saya ingat saya pengambilan sel. Tapi untuk teman-teman, kalau misalkan kalau misalkan teman-teman belum belum apa namanya ya, belum yakin untuk pengambilan sel untuk di sekarang, itu jangan dulu ya, jangan dulu karena kalau misalkan kita lihat dari time frame H1 dia bisa mengalami kenaikan lagi. Untuk apa? Untuk koreksian, untuk sesi koreksian. Nah, makanya untuk teman-teman yang mau pengambilan sel, yang mau ngambil sel itu ya di harga 2025 bisa pengambilan area selnya. Oke. Pokoknya XIOCD ini masih ini ya, masih apa namanya? Masih sesuai, ya, masih pas. Kalau misalkan nih teman-teman mau ngambil area selnya bisa sama satu dia masih mau naik ya. TFH1 masih mau naik. Jadi kita tunggu dulu aja di time frame H1. Kalau misalkan teman-teman mau sell limit juga nggak apa-apa. Jadi nanti kita ada dua posisi ya, sell limit dan buy limit. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau pengambilan sell di sell XOUSD on 2026 dan 2027 dengan target TP 2020 lagi. Kalau misalkan mau pengambilan buy limit, udah nggak apa-apa, buy limit itu keep aja. Nah, kalau misalkan untuk buy limit nanti bisa apa? Bisa keep dan bisa cut profit 2 sampai 3 poin itu nggak apa-apa. Karena lumayan kan 2 sampai 3 poin. Nah, saya sudah pengambilan sell limit di harga 2026 2027. Bisa naikin lagi di harga 2008 bisa karena itu OP pertama kita tadi. Itu bisa mengambil lagi di 2028. Oke? Silakan teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi. Sisa waktu kita tinggal 3 menit lagi.
Oke, mungkin kalau misalkan nggak ada yang ditanya lagi, kita akhiri live Zoom hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita panen profit lagi, kita panen cuan lagi, supaya saya senang ya karena panen cuan dan nasabah pun harus senang karena panen cuan juga. Nah, makanya kita berdoa bareng-bareng semoga sampai di harga 2026 area sell kita dan bisa mencapai area buy limit kita. Ya, pokoknya semoga hari ini lancar jaya dan mendapatkan profit yang lumayan. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan kata. Saya Alada Sulaiman. Mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam profit.